Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membawakan materi mengenai nilai informasi dan teorema source coding. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Jason Rafael Gunawan dengan NIM 101023000003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afla Putra Urasya Handoko dengan NIM 101022300293. Dan saya sendiri, Nurok Teda dengan NIM 1010223046. Pengantar teori informasi. Dalam sistem komunikasi digital, informasi dikirim melalui sumber informasi menuju penerima melalui beberapa tahapan, yaitu encoder, channel, dan decoder. Encoder bertugas mengubah informasi menjadi bentuk yang dapat dikirimkan, sedangkan decoder bertugas mengembalikan informasi tersebut agar dapat dipahami oleh penerima. Dari proses tersebut, muncul beberapa pertanyaan penting. Bagaimana cara mengukur jumlah informasi yang terkandung dalam suatu pesan, berapa jumlah bit minimum yang dibutuhkan untuk mempresentasikan informasi tersebut, dan bagaimana cara mengirimkan data secara efisien tanpa membuang kapasitas komunikasi yang tersedia. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dikembangkanlah teori informasi yang diperkenalkan oleh Claude Shannon dan menjadi dasar sebagai sistem telekomunikasi modern. Apa itu nilai informasi? Nilai informasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar informasi yang diperoleh ketika suatu simbol atau kejadian terjadi. Konsep ini sangat berkaitan dengan probabilitas kemunculan suatu kejadian. Semakin sering suatu kejadian terjadi, maka nilai informasinya akan semakin kecil, karena kejadian tersebut mudah diprediksi. Sebaliknya, semakin jarang suatu kejadian terjadi, maka nilai informasinya akan semakin besar, karena memberikan unsur kejutan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika setiap hari matahari terbit dari timur, maka informasi tersebut tidak terlalu bernilai, karena sudah menjadi hal yang pasti. Namun, jika suatu matahari terbit dari barat yang sangat jarang terjadi, maka informasi yang diperoleh akan jauh lebih besar. Untuk menghitung nilai informasi suatu simbol, digunakan rumus yang ditunjukkan pada slide ini. Pada rumus tersebut, I dari SI menyatakan nilai informasi suatu simbol, sedangkan P dari SI menyatakan probabilitas kemunculan simbol tersebut. Dari rumus ini dapat diketahui bahwa nilai informasi berbanding terbalik dengan probabilitas. Jika probabilitas suatu simbol besar, maka nilai informasinya kecil. Dan sebaliknya, jika probabilitas simbol kecil, maka nilai informasinya besar. Konsep ini menjadi dasar dalam teori informasi karena memungkinkan kita mengukur informasi secara matematis, bukan hanya berdasarkan intuisi atau perkiraan. Mari kita lihat contoh sederhana. Misalkan sebuah koin dilempar satu kali. Karena koin memiliki dua kemungkinan hasil yang sama besar, yaitu angka dan gambar, maka probabilitas masing-masing adalah setengah atau 0,5. Dengan menggunakan rumus nilai informasi, diperoleh hasil sebesar 1 bit. Artinya, untuk menentukan hasil dari satu kali pelemparan koin, dibutuhkan informasi sebesar 1 bit. Contoh ini memperlihatkan bahwa teori informasi dapat digunakan untuk menghitung jumlah informasi yang diperoleh oleh suatu kejadian secara kuantitatif. Semakin banyak kemungkinan yang dapat terjadi, maka informasi yang diperlukan untuk menggambarkan hasilnya juga akan semakin besar. Pada tabel ini terdapat 4 simbol dengan probabilitas yang berbeda. Simbol pertama memiliki probabilitas 1/2, simbol kedua 1/4, sedangkan simbol ketiga dan keempat masing-masing 1/8. Setelah dihitung menggunakan rumus nilai informasi, diperoleh bahwa simbol pertama memiliki nilai informasi 1 bit, simbol kedua 2 bit, dan simbol ketiga serta keempat memiliki nilai informasi 3 bit. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa simbol yang lebih jarang muncul memiliki kandungan informasi yang lebih besar. Hubungan inilah yang nantinya menjadi dasar dalam proses pengkodaan data agar lebih efisien. Jika nilai informasi digunakan untuk mengukur informasi dari suatu simbol, maka kita memerlukan ukuran lain untuk mengetahui rata-rata informasi yang dihasilkan oleh seluruh sumber. Ukuran tersebut disebut entropi. Entropi merupakan rata-rata kandungan informasi yang dihasilkan oleh suatu sumber informasi. Fungsinya mengukur ketidakpastian,
mengukur efisiensi sumber informasi, dan menentukan batas minimum kompresi. Semakin tinggi nilai entropi, semakin sulit kita memprediksi simbol yang akan muncul. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai entropi, semakin mudah kita memprediksi keluaran sumber tersebut. Oleh karena itu, entropi menjadi parameter yang sangat penting dalam teori informasi dan kompresi data. Dengan menggunakan probabilitas simbol yang sama seperti sebelumnya, kita dapat menghitung nilai entropi sumber informasi tersebut. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai entropinya adalah 1,75 bit per simbol. Artinya, setiap simbol yang dihasilkan oleh sumber tersebut membawa informasi rata-rata sebesar 1,75 bit. Nilai ini nantinya digunakan sebagai acuan dalam menentukan batas minimum jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan informasi secara efisien. Semakin mendekati nilai entropi, maka semakin efisien juga sistem pengkodaan yang digunakan. Pada slide ini kita membahas teorema source coding Shannon. Teorema ini menyatakan bahwa suatu discrete memorialized source atau DMS dengan entropi Hs, panjang rata-rata kode biner yang digunakan untuk mempresentasikan informasi tidak dapat lebih kecil dari nilai entropinya. Secara matematis, teorema ini dituliskan sebagai L lebih besar atau sama dengan Hs, di mana L adalah panjang rata-rata kode dalam suatu bit per simbol, sedangkan Hs adalah entropi per informasinya. Teorema ini sangat penting karena menunjukkan adanya batas minimum teoritis dalam proses kompresi data. Dengan kata lain, kita dapat mengurangi ukuran data hingga mendekati nilai entropinya, tetapi tidak dapat melewati batas tersebut tanpa menyebabkan kehilangan informasi. Mari kita pahami maknanya. Poin pertama adalah entropi merupakan batas teoritis minimum dalam kompresi data. Artinya, nilai entropi menunjukkan jumlah rata-rata bit paling kecil yang dibutuhkan untuk mempresentasikan informasi tanpa kehilangan data. Poin kedua, tidak ada metode pengkodaan yang mampu menghasilkan panjang rata-rata kode lebih kecil dari entropi sumber. Oleh karena itu, entropi sering dijadikan acuan dalam menilai efisiensi suatu metode pengkodaan. Semakin panjang rata-rata kode mendekati nilai entropi, maka semakin efisien metode tersebut. Karena itulah teorema ini menjadi dasar lahirnya berbagai teknik kompresi modern seperti Huffman coding dan Shannon-Fano coding. Untuk menerapkan teorema source coding dalam praktik, terdapat beberapa metode pengkodaan. Di antaranya ada Shannon-Fano coding dan Huffman coding. Pada Shannon-Fano coding, langkah pertama adalah mengurutkan simbol berdasarkan probabilitas terbesar. Setelah itu simbol dibagi menjadi dua kelompok dengan total probabilitas yang hampir sama. Kemudian masing-masing kelompok diberi bit 0 dan 1. Lalu proses tersebut diulangi hingga seluruh simbol memiliki kode. Sedangkan pada Huffman coding, simbol diurutkan berdasarkan probabilitasnya. Kemudian dua probabilitas terkecil digabungkan untuk membentuk pohon kode. Proses ini dilakukan berulang hingga diperoleh kode biner yang optimal. Dari kedua metode tersebut, Huffman coding umumnya menghasilkan efisiensi yang lebih baik karena mampu menghasilkan panjang kode yang sangat mendekati nilai entropi. Setelah mempelajari nilai informasi, entropi, dan teorema source coding, sekarang kita akan melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai informasi dan teorema source coding digunakan untuk menentukan cara yang paling efisien dalam mempresentasikan dan mengirimkan data. Tujuannya adalah agar informasi dapat disimpan dan ditransmisikan menggunakan jumlah bit yang lebih sedikit tanpa mengurangi isi informasi yang penting. Salah satu contohnya adalah format gambar JPEG yang menggunakan teknik kompresi sehingga ukuran file menjadi lebih kecil dan lebih mudah disimpan maupun dikirim. Pada format audio MP3, konsep source coding digunakan untuk mengurangi ukuran file musik sehingga lebih hemat ruang penyimpanan dan bandwidth internet. Selain itu, platform video seperti YouTube juga memanfaatkan teknik kompresi data agar video dapat diputar secara lancar tanpa memerlukan kapasitas jaringan yang terlalu besar. Penerapan lainnya dapat ditemukan pada jaringan 5G yang membutuhkan pengiriman data dalam jumlah besar secara cepat dan efisien, serta pada sistem IoT di mana berbagai sensor dan perangkat pintar harus mengirimkan data secara terus-menerus dengan penggunaan bandwidth yang seminimal mungkin. Oleh karena itu, teori informasi dan source coding menjadi fondasi penting bagi berbagai teknologi komunikasi modern yang kita gunakan saat ini. Kesimpulannya,
Nilai informasi digunakan untuk mengukur beberapa besar informasi yang diperoleh dari suatu kejadian berdasarkan probabilitasnya. Semakin kecil kemungkinan suatu kejadian terjadi, maka semakin besar nilai informasinya. Entropi menunjukkan rata-rata informasi yang dihasilkan oleh suatu sumber, sedangkan source coding digunakan untuk mengubah informasi menjadi kode yang lebih efisien. Teorema source coding menyatakan bahwa panjang rata-rata kode tidak dapat lebih kecil dari nilai entropi tanpa kehilangan informasi. Konsep ini menjadi dasar berbagai teknologi telekomunikasi modern seperti kompresi gambar, audio, video, internet, dan komunikasi seluler. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Sebuah sistem monitoring cuaca mengirimkan notifikasi ketika terjadi badai. Berdasarkan data historis, probabilitas terjadinya badai adalah 0,125. Jika nilai informasi dihitung menggunakan rumus IX sama dengan min log 2 dalam kurung PX, maka nilai informasi yang diperoleh ketika notifikasi badai diterima adalah Diketahui probabilitas terjadinya badai adalah 0,125. Kita diminta menentukan nilai informasi dari kejadian tersebut. Dengan menggunakan rumus nilai informasi, diperoleh hasil negatif log basis 2 dari 0,125. Karena 0,125 sama dengan 1/8 atau 2 pangkat minus 3, maka hasilnya adalah 3 bit. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah pilihan C, yaitu 3 bit. Soal ini menunjukkan bahwa kejadian yang jarang terjadi akan memiliki nilai informasi yang lebih besar dibandingkan kejadian yang sering terjadi. mungkin itu saja yang dapat kelompok 9 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.